Shalom, selamat pagi. Ketemu kembali dalam channel ini dan saya berdoa channel ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap Kamis pagi saya berusaha untuk setia bertekun berbagi renungan singkat kebenaran-kebenaran yang terambil di dalam Alkitab kita. Ini adalah hasil perenungan, ini adalah satu rema yang bisa saya bagikan dan saya berdoa Anda yang mengikuti channel ini diberkati Tuhan. Nah, pagi ini kita akan berdoa, kita akan belajar sebuah tema di dalam Alkitab kita dan saya akan mengambilnya dari sebuah nats di kitab Filipi pasal yang kedua, tetapi saya hanya akan bagikan satu ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-15. Judul di dalam perikop yang ada di dalam ayat 15 itu dari ayat 12 sampai selesai ayat 17 itu adalah tetap kerjakan keselamatan. Tetaplah kerjakan keselamatan. Berbicara tetap mengerjakan itu artinya kita harus terus dan tidak boleh diam. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman sederhana ini, mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada hamba-Mu, kepada kami semua, untuk terus belajar, untuk terus merenungkan, untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Nah, pagi ini kami akan belajar satu kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mengikuti channel ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita baca Filipi pasal yang kedua ayat 15 saja. Firman Tuhan berkata seperti ini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pagi ini saya ingin membagikan sederhana dari renungan Filipi 2, surat Rasul Paulus ini, surat yang ditujukan kepada para orang kudus, penilik jemaat, diaken di Filipi, sebuah pesan dari seorang rasul yang hidupnya benar-benar didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan, yang hidupnya benar-benar hanya tentang Tuhan, seorang rasul yang berani berkata bahwa hidupku bukan aku lagi tetapi Yesus yang ada di dalamku. Nah, dalam perikop ini, dari satu ayat ini memberikan sebuah perenungan kepada kita bahwa hidup kita ini bukan hidup asal. Hidup kita ini bukan hidup-hidupan, tapi hidup kita ini adalah hidup yang memiliki tujuan. Bapak Ibu serumah yang mengikuti atau dimanapun Anda berada mengikuti channel ini, mari katakan di dalam hatimu bahwa Tuhan punya tujuan di dalam hidupku. Artinya apa? Allah punya destiny, Allah punya harapan, Allah punya impian, Allah punya mau di dalam hidup kita. Dari satu ayat ini kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup benar, supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup lurus, supaya kita hidup tiada beraib, tiada bernoda. Karena dunia ini bernoda, karena dunia ini karena dunia ini gelap. Makanya ayat ini dikatakan bahwa kita akan menjadi terang seperti bintang-bintang yang menerangi di dunia. Jadi ini adalah sebuah pesan yang menurut saya sangat-sangat penting, karena Tuhan mau kita menjadi terang di tengah kegelapan yang ada. Alkitab juga berkata di kitab Matius bahwa kita adalah terang dunia. Kenapa? Ada Kristus di dalam kita, ada Yesus di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian yang mengikuti channel ini, ingat, Tuhan punya destiny di dalam hidupmu, Tuhan punya destiny di dalam hidup saya. Jadi kalau boleh saya kasih tema renungan kita pagi ini adalah teruslah menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Terus jadi terang, menjadi berkat, terus hidup kudus di dalam Tuhan. Kenapa? Dunia ini gak semakin kudus, semakin gak benar menurut saya. Tetapi gak ada masalah buat kita. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan kita dalam situasi-situasi kehidupan kita ini supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi lampu, supaya kita bisa menyaksikan bagaimana Kristus kita, lalu orang akan berkata bahwa memang Yesus adalah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Jadi renungan pagi ini hanya sederhana buat kita. Teruslah jadi berkat buat sekeliling kita. Dengan apa yang bisa kita berikan. Gak usah nunggu punya untuk kita memberi orang lain. Gak usah nunggu kaya untuk kita bisa menabur bagi orang lain.
Apa yang kita punya berikan. Kalau Tuhan mengasihi kita, sudah berikan semuanya, sudah berikan nyawanya, sudah berikan tubuhnya, disalib, dicambuk dan sebagainya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan juga bagian kita dengan memberkati orang lain, berdampak buat orang lain. Gak harus disalib, tapi kita salibkan diri kita salibkan daging kita salibkan ego dan keinginan kita, dan kita mulai memberkati dan menjadi dampak buat orang lain, orang-orang yang membutuhkan Tuhan di dalam hidup mereka. Pandemi yang berkepanjangan ini menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan harus berharap kepada Tuhannya, dan supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Melalui siapa? Hidup Anda dan hidup saya. Ingat, saya baca lagi. Firman Tuhan pada kata ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Dunia ini butuh kita. Dunia butuh Anda dan butuh saya. Kalau kita mengerjakan firman ini dengan sungguh-sungguh, saya sangat percaya bahwa kita akan jadi berkat, terus menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun profesi kita, kebetulan saya pendeta hamba Tuhan, saya akan lakukan bagian saya sebagai seorang hamba Tuhan. Anda karyawan, ikut orang, lakukan yang terbaik sampai bosmu, sampai teman-teman melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam dirimu. Kalau kau kuliah, kau bekerja, tunjukkan kepada rekan-rekanmu, teman-teman kuliahmu, teman kerjamu, partner bisnismu, dan biarkan mereka melihat engkau punya Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Puji Tuhan. Saya berdoa Anda diberkati pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati yang sudah mengikuti channel ini. Semua bersungguh-sungguh dalam Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Besok tanggal 24 kita akan merayakan malam Natal, dan 25 kita juga merayakan perayaan Natal dengan kesederhanaan dalam protokol kesehatan yang ketat, baik online maupun onsite di gereja kita atau di tempat mana Anda melakukan kegiatan. Teruslah percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah terang dunia, terang sejati, dan kita, Anda dan saya, menjadi terangnya di tengah dunia yang gelap ini. Saya David tadi, Shalom dan Tuhan memberkati. Amin.